Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Nah, video kali ini Bapak akan menjelaskan secara singkat mata pelajaran kita, yaitu pelajaran administrasi umum. Silakan Anda tonton sampai selesai video kali ini, dan nanti apabila pembelajaran kita sudah efektif, Bapak akan jelaskan ulang kembali. Selamat menyaksikan. Baik, anak-anak sekalian, kita memasuki mata pelajaran administrasi umum kelas 10 OTKP, 10 PKM, dan 10 AKL. Adapun materi kita pada video kali ini membahas tentang komunikasi di tempat kerja. Pada kompetensi dasar 3.10 menerapkan komunikasi di tempat kerja, KD 4.10 melakukan komunikasi di tempat kerja. Seperti apakah komunikasi yang dilakukan dalam tempat kerja? Mari kita lihat terlebih dahulu daripada pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi ini sangat luas anak-anak sekalian, dan ada beberapa para ilmuwan, para ahli mengutarakan tentang pengertian daripada komunikasi. Di sini Bapak ambil dua ahli untuk pengertian daripada komunikasi. Menurut Anderson, komunikasi yaitu merupakan proses yang dinamis. Proses ini secara konstan berubah sesuai dengan situasi yang berlaku. Sedangkan menurut Anwar, komunikasi merupakan sebuah konsep multimakna. Dalam makna sosial, komunikasi merupakan proses sosial yang berkaitan dengan kegiatan manusia dan kaitannya dengan pesan dan perilaku. Itulah dua ahli dalam pengertian komunikasi. Selanjutnya, model komunikasi. Model-model komunikasi di sini Bapak ambil dua, yaitu model komunikasi Aristoteles dan model komunikasi David Caberlo. Menurut model komunikasi Aristoteles ada 3 unsur. Yang pertama yaitu pembicara. Yang kedua, apa yang dibicarakan. Yang ketiga, penerima. Nah, inilah ketiga unsur komunikasi menurut Aristoteles. Nah, yang pertama, pembicara. Pembicara maksudnya di sini yaitu orang yang menyampaikan pesan. Kita yang menyampaikan pesan kepada orang lain, maka disebut dengan pembicara, ya. Yang kedua, apa yang akan dibicarakan. Nah, hal ini menyangkut pesannya untuk diri sendiri, ya. Apa yang akan kita sampaikan kepada orang tersebut. Yang ketiga, penerima. Penerima ini yaitu orang yang menerima pesan tersebut. Jadi ada 3 unsur dalam komunikasi Aristoteles. Yang pertama, pembicara. Yang kedua, apa yang dibicarakan. Dan yang ketiga, penerima. Nah, selanjutnya, komunikasi menurut David Caberlo. Ada 4 unsur. Yang pertama, sumber. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, media. Dan yang keempat, penerima pesan. Yang pertama, sumber adalah sesuatu yang memberikan pesan atau dalam komunikasi dapat disebut sebagai komunikator, ya. Dalam hal ini, sumber melibatkan banyak individu. Walaupun sumber biasanya melibatkan hanya individu saja. Sebagai contoh, dalam organisasi atau partai atau lembaga tertentu, istilah lain dari sumber yaitu sering dibuat sebagai sender atau encoder, ya. Jadi sumber itu dari mana asalnya bahan yang akan kita komunikasikan, ya. Yang kedua, pesan. Pesan adalah isi dari komunikasi yang memiliki nilai dan disampaikan oleh seseorang atau yang disebut komunikator, ya. Yang pertama tadi
Orang yang menyampaikan pesan disebut komunikator, ya. Orang yang menyampaikan pesan disebut dengan komunikator. Sifat pesan ini yaitu menghibur, informasi, edukatif ataupun persuasif, dan propaganda, ya. Jadi informasi ataupun pesan itu banyak hal, ya. Banyak hal. Selanjutnya media. Media adalah siga atau saluran komunikasi, yaitu lisan, tertulis, dan elektronik. Media komunikasi di sini merupakan sebuah alat, ya, atau melakukan pengiriman pesan tersebut. Contoh, secara personal, komunikasi interpersonal, maka media komunikasi yang digunakan adalah panca indera atau bisa memakai media telepon, handphone, ya, yang bersifat pribadi. Nah, itu media yang digunakan dalam berkomunikasi. Selanjutnya, yang keempat yaitu penerima pesan. Nah, penerima pesan ini yaitu orang yang mendapatkan pesan dari komunikator melalui media. Suatu penerima, ya, atau suatu penerima adalah elemen yang penting dalam menjalankan sebuah proses komunikasi. Hal ini dikarenakan penerima sasaran di komunikasi tersebut, ya. Penerima dapat juga disebut sebagai publik atau layak masyarakat dan sebagainya. Jadi siapa saja sih yang menerima pesan itu umum sifatnya, boleh masyarakat atau siapa saja, ya. Jadi penerima pesan. Nah, selanjutnya proses komunikasi. Yang pertama adanya komunikator, ya. Tadi disampaikan di sana bahwasanya komunikator ini, ya, orang yang mau ngajak komunikasi, ya. Ini orang yang mengajak komunikasi, komunikator, orangnya, ya, yang menyampaikan pesan kepada komunikannya. Itu adalah komunikator. Sedangkan adanya komunikan itu yaitu sesuatu makna antara komunikan dengan komunikator tersebut. Tujuannya adalah proses komunikasi. Ini yakni untuk menciptakan komunikasi yang efektif, ya. Jadi yang menerima komunikan, yang menyampaikan pesan yaitu komunikator. Nah, itu, ya. Selanjutnya komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif yang seperti apa? Nah, jadi di sini komunikasi yang efektif itu yang pertama adanya pemahaman. Yang kedua adanya pengaruh pada sikap. Yang ketiga hubungan makin baik. Maksud di sini komunikasi yang efektif yang pertama yaitu pemahaman. Pemahaman merupakan kemampuan untuk memahami pesan secara cermat, secara baik maupun secara jelas, sehingga maksud dari komunikator dapat dimengerti dengan baik. Itu disebut dengan pemahaman. Yang kedua, pengaruh pada sikap. Ya, pengaruh pada sikap ini bertujuan untuk berkomunikasi mempengaruhi sikap. Jika seseorang komunikan telah menerima pesan, terjadi perubahan pada perilakunya, maka komunikasi yang terjadi adalah efektif. Dan tidak, ya, jika tidak ada perubahan, ya, jika tidak ada perubahan maka sikap seseorang, maka komunikasi tersebut tidak efektif. Contohnya, ketika kita menyampaikan sesuatu sama teman kita, menyampaikan informasi, oh besok kita libur. Nah, apa respon dari yang kita sampaikan tadi teman kita? Kalau dia merespon dengan baik, oh iya besok libur. Nah, berarti itu disebut dengan pengaruh kepada sikap yang kita beri informasi tadi. Nah, itu, ya, pengaruh pada sikap. Yang kedua, hubungan makin baik. Hubungan makin baik di sini yaitu antar personal atau di antara mereka yang baik akan membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Dengan hubungan antar personal yang baik, maka komunikasi menjadi lebih lancar dan cair. Jadi setelah kita berikan informasi kepada teman kita, ternyata teman kita merespon dengan baik. Oh, syukurlah, nah, kamu telah memberikan informasi yang baru tentang kami. Nah, dengan sikap-sikap seperti itu maka akan menambah hubungan mereka
teman kita ini makin baik kepada diri kita. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai hubungan makin baik. Nah, jadi itulah komunikasi yang dianggap efektif. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, adanya pemahaman. Yang kedua, pengaruh pada sikap. Dan yang ketiga, hubungan makin baik. Nah, sampai di sini dulu materi kita tentang komunikasi. Ini merupakan penjelasan secara singkat buat anak-anak sekalian. Mudah-mudahan nanti ketika efektif sekolahnya, Bapak akan jelaskan lebih dalam lagi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.